Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriandi Cahyo dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum ilmu pemulihan ternak yang telah saya lakukan. Latar belakang dari praktikum ini adalah ilmu pemulihan ternak dipelajari dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik pada suatu ternak sehingga dapat menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik bibit unggul yang dapat meningkatkan jumlah produksi, memperbaiki kualitas produk, menambah nilai ekonomis ternak, memperbaiki efisiensi, dan dapat meningkatkan pendapatan peternak. Peningkatan mutu genetik dilakukan dengan persilangan dan program seleksi. Pengetahuan mengenai perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan perkawinan pada ternak untuk memperbaiki mutu genetik ternak. Pengetahuan ini berguna dalam hal menduga besarnya kemajuan untuk program pemulihan berbeda. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu agar mahasiswa mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mahasiswa mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat mempelajari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam ilmu pemulihan ternak adalah agar mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang cara-cara meningkatkan mutu genetik ternak dengan cara memilih indukan yang baik agar menghasilkan keturunan yang baik pula. Karena apabila mutu genetik ternak rendah, maka produktivitas yang diperoleh pun tidak akan optimal. Dengan mempelajari ini, mahasiswa juga dapat mengukur performans ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Berikut ini adalah soal yang digunakan pada laporan ilmu pemulihan ternak. Pada sebuah peternakan, dikawinkan 4 pejantan dengan masing-masing 5 betina dan menghasilkan telur dengan IBT sekitar 75 hingga 78% dan bobot antara 36 hingga 50 gram seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya adalah rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur dari masing-masing pejantan. Sebelum menghitung nilai heritabilitas, diperlukan angka-angka untuk mendapatkan nilai dari masing-masing rumus di dalam tabel berikut ini. Nilai heritabilitas dapat dicari menggunakan rumus berikut ini. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai heritabilitas sebesar 2,3. Nilai ini melebihi rentan nilai pada heritabilitas. Hal ini disebabkan karena data terlalu sedikit sehingga tidak dapat mewakili data secara keseluruhan. Seluruh perhitungan direkap dalam daftar sidik ragam yang berisi faktor koreksi sebesar 1, derajat bebas antar pejantan sebesar 3, derajat bebas antar anak dalam jantan sebesar 16, dan jumlah kuadrat sebesar 117,055,71, jumlah kuadrat antar pejantan sebesar 11,68, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan sebesar 8,13, kuadrat tengah antar pejantan sebesar 3,89, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan sebesar 0,5, kuadrat tengah harapan antar pejantan sebesar 3,89, dan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan sebesar 0,5. Selanjutnya adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot telur dari masing-masing pejantan. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai heritabilitas sebesar 0,529. Hasil heritabilitas yang didapatkan ini mempunyai arti kemampuan ternak untuk menurunkan sifat tersebut pada keturunan selanjutnya sebesar 52,9%. Nilai ini mengindikasikan bahwa heritabilitas berada pada kelas yang sedang. Seluruh data perhitungan direkap dalam daftar sidik ragam berikut ini. Untuk faktor koreksi sebesar 1, derajat bebas antar pejantan sebesar 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan sebesar 16,
jumlah kuadrat sebesar 34536,3061, jumlah kuadrat antar pejantan sebesar 93,29, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan sebesar 282,44, kuadrat tengah antar pejantan sebesar 31,097, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan sebesar 17,652, kuadrat tengah harapan antar pejantan sebesar 31,097, dan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan sebesar 17,652. Selanjutnya adalah rekapitulasi data korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan juga bobot telur, di mana A menunjukkan indeks bobot telur dan B menunjukkan bobot telur. Nilai korelasi genetik dapat dicari dengan menentukan nilai dari masing-masing rumus seperti yang telah disajikan dalam tabel berikut ini. Nilai korelasi genetik dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai korelasi genetik sebesar 0,413. Nilai korelasi ini mempunyai arti hubungan antara indeks bentuk telur dan bobot telur sebesar 41,3%. Nilai ini mengindikasikan bahwa korelasi genetik berada dalam kelas yang sedang. Seluruh perhitungan direkap dalam daftar sidik ragam seperti berikut. Yang pertama adalah faktor koreksi sebesar 1, derajat bebas antar pejantan sebesar 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan sebesar 16, jumlah hasil kali sebesar 63582,06, jumlah hasil kali antar pejantan sebesar minus 22,964, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan sebesar minus 167,136, hasil kali rata-rata antar pejantan sebesar minus 7,655, hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan sebesar minus 10,446, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan sebesar minus 7,655, hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan sebesar minus 10,446. Selanjutnya adalah rekapitulasi pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2. Nilai repeatabilitas antar kelas dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas sebesar minus 4,759. Nilai ini berada di luar rentan nilai repeatabilitas yang sebenarnya, di mana yang seharusnya berkisar antara 0 hingga 1. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya data sehingga tidak mampu mewakili data secara keseluruhan. Selanjutnya adalah rekapitulasi data bobot telur untuk pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Nilai repeatabilitas dalam kelas dapat dicari melalui perhitungan dari rumus yang disajikan pada tabel berikut ini terlebih dahulu. Nilai repeatabilitas dalam kelas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai repeatabilitas sebesar 0,318. Nilai ini mempunyai arti bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang hampir sama dengan bobot telur berikutnya sebesar 31,8%, sedangkan 69,2%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai ini menunjukkan bahwa repeatabilitas dalam kelas bobot telur berada pada kategori yang sedang. Seluruh perhitungan direkap dalam daftar sidik ragam repeatabilitas bobot telur sebagai berikut. Untuk faktor koreksi sebesar 1, derajat bebas antar individu sebesar 11, derajat bebas pengukuran dalam individu sebesar 24, jumlah kuadrat 60466,81, jumlah kuadrat antar individu sebesar 220,2, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu sebesar 200,41, kuadrat tengah antar individu sebesar 20,018, kuadrat tengah pengukuran dalam individu sebesar 8,35, kuadrat tengah harapan antar individu sebesar 20,018, dan kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu sebesar 8,35.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur berada di luar rentang nilai sebenarnya. Nilai heritabilitas bobot telur berada dalam kategori sedang. Nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur berada dalam kategori sedang. Nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur berada di luar rentang nilai sebenarnya, dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur berada dalam kategori sedang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.